Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Amin. Sahabat Indah, hari ini saya akan beralih selain aglonema, yaitu jenis tanaman philodendron. Dan kebetulan ini adalah request konten dari Ibu Reni, salah satu sahabat Indah yang setia selalu mengikuti videonya. Terus beliau juga selalu beberapa kesempatan selalu menemani saya untuk pergi dan hunting di nursery. Nah, beliau kemarin cerita kalau tanaman philodendron burlemaknya itu banyak sekali warnanya itu berubah menjadi hijau kembali. Dan beliau juga masih kebingungan untuk bagaimana cara memecah tanaman burlemak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buka buat semua sahabat Indah, untuk Bunda Reni juga dan seluruh pecinta tanaman hias, bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman philodendron burlemak. Nah, kebetulan di depan saya sudah ada burlemak yang tadinya memang dari satu terah dan ini sudah berhasil kita pecah. Tapi di sini juga saya akan menyampaikan bahwa dari satu tanaman burlemak saja yang sudah bervariegata, tanaman ini akan menghasilkan warna atau mutasi yang berbeda-beda. Jadi sahabat Indah bisa lihat yang di sebelah sini, kebanyakan untuk mutasi dari variegatanya ini berubah menjadi half moon, atau biasanya terlihat dari setengah bagian warnanya putih dan setengah bagian berwarna hijau. Nah, terus ada juga yang dalam satu indukan juga, tapi terahnya dia seperti ini. Jadi dia tidak half moon, tapi hanya bercak-bercak saja. Dan ada pula untuk tanaman philodendron burlemak yang tadi masih dalam satu indukan, tapi waktu saya pecah hasilnya malah keluar warnanya itu hijau atau tidak bermutasi menjadi variegata. Nah, jadi untuk para sahabat Indah nggak usah khawatir kalau yang punya tanaman philodendron, untuk tanamannya kalau warnanya hijau atau tidak ada warna dari mutasinya, jangan bersedih, namun kita berikan treatment seperti ini. Nah, untuk para sahabat Indah, sebelum saya memperbanyak atau memotong-motong dari tanaman philodendron burlemaknya, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tanaman ini untuk tumbuhnya itu kalau saja terdapat perbedaan. Nah, kalau untuk yang satu ini, sahabat Indah bisa lihat, untuk tanaman philodendron burlemak ini dia tidak merumpun, melainkan dia hanya memanjang saja, namun dia mengeluarkan akar angin seperti ini. Sedangkan, atau bisa dibilang ini seperti kayaknya tunggalan ya. Dan untuk philodendron burlemak yang ada di pot yang saya pegang, sahabat Indah bisa lihat, dia justru malah merumpun dan tidak mengeluarkan akar angin. Nah, gimana treatment yang akan saya lakukan untuk memperbanyak dari tanaman philodendron yang satu ini? Yuk langsung aja ya. Sebelumnya saya akan menyediakan media tanam, ya, kokopit juga. Terus seperti biasa saya sudah menyediakan dari antrakol dan juga kuas untuk menaburi dari bekas ruasan atau bekas luka dari tanaman philodendron yang sudah kita potong. Dan seperti biasa juga saya sudah menyediakan betadine untuk mensterilkan dari pisau. Dan ada pisaunya juga. Yang saya gunakan adalah pisau khusus untuk mengcutting atau memotong seperti ini. Yuk langsung aja, daripada kita harus berlama-lama, kita bersihkan dulu untuk pisaunya. Lalu kita potong. Kok saya potong? Tapi saya berikan betadine untuk mensterilkan. Terus untuk sahabat Indah, kalau tanaman philodendron itu kalau dia tidak sering-sering dipotong,
warnanya itu bisa berubah menjadi hijau seperti ini. Jadi jangan heran kalau memang tanaman philodendron yang semakin besar semakin banyak mengeluarkan warna hijau, karena itu tidak banyak dipecah. Ketika tanaman philodendronnya itu lebih banyak untuk dipotong-potong, itu akan menghasilkan terah-terah yang lebih bagus dibandingkan tanaman yang subur sekali. Jadi makanya kenapa banyak untuk Nursery warnanya itu terahnya bagus-bagus, karena mereka rajin untuk mencacahnya. Nah, di sebelah sini saya sudah menyediakan media pot yang sudah ada lubang-lubangnya. Terus, nah kalau kayak gini sahabat Indah nggak usah khawatir, saya akan potong di sebelah sini dengan akar anginnya saja. Jadi saya tidak akan membongkar dari media tanamnya, akan saya potong di sebelah sini, mungkin bisa dilihat. Nih, kita potong di bawah dari akar angin ini. Bismillah. Nah, seperti ini sahabat Indah. Dan nggak usah khawatir, seperti ini pun akan tumbuh. Dan untuk tanaman philodendron itu, dia tidak terlalu sukar untuk hidupnya. Jadi, insya Allah aman sekali. Seperti biasa, kita lap dulu dari getahnya, hilangkan getahnya agar memudahkan tanaman ini untuk menyerap dari antrakol maupun betadinnya. Nah, kita berikan untuk betadin. Kita akan diamkan dulu ya. Nah, sebelum kita meneruskan dari tanaman ini dan sambil kita tunggu dari betadinnya ini kering, kita akan bongkar di sebelah sini yang tadi terdapat rumpunan, bukan dengan bonggolan satu atau tunggal dengan akar angin, tapi rumpunan seperti ini. Kalau seperti ini, mau nggak mau saya harus bongkar dari media tanamnya. Jadi akan saya buka. Untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang baru mungkin mengenal tanaman dan masih bingung untuk repotting, pegang bagian dari tanaman ini di bagian tengah, lalu kita hadapkan seperti ini. Ini yang suka takut cacing nih, kalau misalkan kayak gini banyak sekali mungkin ada cacingnya. Nah, sahabat Indah, kalau kita sudah seperti ini, kita bisa lihat. Kalau untuk tanaman philodendron jarang sekali dia lonyet, jadi saya kadang-kadang jarang untuk mencuci dari tanaman ini sampai bersih. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mau cuci terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, sahabat Indah, di sini saya mencuci dengan air yang mengalir. Jadi biasakan mencucinya dengan air mengalir ya. Syukur-syukur kalau mungkin sahabat Indah ada antrakol, bisa direndam dengan antrakol dan juga B1. Nah, bisa terlihat ya, untuk akarnya bersih, akarnya pun banyak. Nah, sahabat Indah, di sini kalau kita sudah melihat seperti ini, di bagian mana sih yang harus kita bonggol? Bagian yang harus kita bonggol tetap ada di bawah akar angin. Jadi usahakan tanaman ini dia memiliki akar untuk dia membutuhkan proses pemasakan pada tanaman ya. Jadi saya potong di sebelah sini. Nah, kalau memang ada daun hijaunya seperti ini, sahabat Indah boleh dibuang saja. Jadi nanti lama-lama terahnya semakin banyak, warna hijaunya dia akan jauh lebih berkurang. Nah, di sini kita juga bisa potong nih. Nih, jadi dalam satu bonggolan ini saya bisa potong menjadi 3. Nah, seperti ini. Jadi saya potong menjadi 3 bagian. Setelah itu saya akan buang getahnya dengan cara lap dengan tisu.
saya akan berikan betadine. Nah, sahabat Indah, kalau sudah seperti ini, tadi sudah kita lihat, sudah kita potong. Ini bisa kering ya. Terus kita bisa berikan antrakol. Ini kalau kita nggak mau ini, kita bisa dikasih dengan air. Jadi, tapi kalau saya kadang-kadang lebih suka bubuk seperti ini. Nah, terus seperti ini. Nah, jadi dari 2 pot tadi kita mendapatkan 2, 3, dan 4. Jadi banyak ya untuk mencacah tanaman philodendron itu. Benar-benar mudah banget. Tinggal kita tanam aja kalau sudah begini. Nah, di sini saya sudah menyediakan media tanah dan akan saya berikan campuran dari Cocofit lagi. Nah, fungsinya Cocofit ini dia menjaga tanaman agar tetap lembab dan untuk airnya pun dia tidak terlalu cepat kering. Jadi tanaman yang sedikit lembab atau tidak kering kadang-kadang kan kita suka lupa ya untuk menyiramnya. Nah, untuk Cocofit itu menjaga dari kelembapan. Nah, yang saya beli tuh biasanya Cocofitnya itu dalam 1 karung itu seharga kurang lebih 25 atau 30 ribu. Kayak saya kurang hafal juga ya. Nah, di sini kita langsung tanam. Kalau udah kayak gini, tanaman burlemak itu cepet banget. Ini dari tadinya tuh satu tanaman ini dari kecil banget selebar dari ibu jari. Nah, makanya warna dari burlemak saya juga warnanya terahnya tetap terjaga, warnanya tidak berubah karena ya saya salah satunya sering memotong atau mencacah dari tanaman philodendron ini. Nah, kalau udah seperti ini, sahabat Indah boleh menyiram yang sudah saya tadi bilang juga. Kalau tanaman philodendron ini cepet banget untuk diperbanyak. Terus udah gitu tanamannya nggak rewel alias bandel. Jadi kalau kita nggak siram pun atau mungkin kita kurang perawatan pun dia tetap hidup. Jadi nggak seperti aglonema. Kalau aglonema harus benar-benar kita perhatikan dalam segi perawatannya. Kalau ada yang begini mau nggak mau kan kita harus harus dibuka dari lubangnya agar airnya itu porosnya tetap bagus. Ini berhubung media tanamnya sudah habis, nggak apa-apa ya kita gunakan sedikit media tanam yang lama. Nah, sudah jadi dari 2 pot jadi 2, 4, 5 pot. Nah, kalau sudah hijau gini, nggak usah khawatir juga karena tadinya kan
cerahnya itu variegata. Namun karena mungkin dia lebih subur, jadi kalau tanaman yang semakin subur itu warnanya bukan semakin bervariegata, malah dia menjadi warna yang lebih hijau. Dan caranya di sini saya akan berikan lagi untuk betadin. Nah, terus kita potong aja lagi. Ini nggak kelihatan akar anginnya ya, kita buka. Nah, tuh biar sahabat Indah lebih paham ya bagaimana cara memperbanyak dari tanaman philodendron yang satu ini. Banyak banget akar anginnya, kita bisa potong. Yang penting itu kalau untuk philodendron yang penting ada akarnya aja. Satu. Nah, saya cacah menjadi 3 bagian dalam satu pot. Indah, kalau udah kayak gini, biarkan tetap kita tanam. Ya siapa tahu warnanya akan kembali menjadi terah variegata. Tapi kalau tidak pun nggak ada salahnya kita merawat tanaman burlemak. Karena burlemak itu warnanya semakin hijau memang semakin bagus. Namun banyak orang yang mencari perbedaan dari tanaman yang normal dan lebih menginginkan banyak tanaman yang bermutasi. Makanya syukur-syukur akan menjadi variegata kembali. Nah, sahabat Indah, mudah ya untuk cara memperbanyak dari tanaman philodendron yang mungkin sahabat Indah tadinya nggak kepikiran untuk cara memperbanyaknya. Setelah melihat video ini jadi lebih berani dan bisa memperbanyak tanaman philodendron. Siapa tahu bisa menjadi ladang usaha untuk para sahabat Indah. Sahabat Indah bisa lihat dari tadinya 3 pot, sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pot yang bisa kita buat menjadi tanaman philodendron yang indah. Dan kemungkinan kalau di luaran sana untuk tanaman philodendron itu harganya, terutama untuk tanaman yang bervariegata, harganya masih lumayan agak sedikit lebih tinggi, sekitar di antara harga 100, 150 sampai 200, bahkan ada yang 250 tergantung dengan ukuran. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, nggak usah berlama-lama. Inilah treatment yang saya lakukan kepada tanaman philodendron. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan untuk para sahabat Indah nggak usah ragu untuk memperbanyak dari tanaman yang dimiliki oleh sahabat Indah. Semoga saja yang tadinya takut-takut jadi lebih berani, dan gak ada istilah yang namanya tangan dingin ataupun tangan panas. Semuanya bisa kita lakukan ketika kita memiliki tekad yang benar. Oke sahabat Indah, waktunya saya undur diri. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you.